Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya ya. Kita akan berdiskusi mengenai imunologi reproduksi. Jadi pada materi ini kita akan mencoba membicarakan ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reproduksi manusia, terutama dari sistem imunitas kita. Imunitas ini bisa dari faktor internal di dalam tubuh kita, namun bisa juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang eksternal. Sekarang kita akan melihat terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implantasi atau kegagalan implantasi ya. Yang pertama tentu untuk implantasi ada unsur utama yaitu kromosom. Kromosom adalah pembentuk ciri fisik hasil perkawinan kedua induk laki-laki dan perempuan ya. Kromosom ini kita juga tahu ada yang kromosom seksual dan juga ada kromosom autosom. Untuk kromosom seksual, tentu dia membentuk ciri khas seksual ya. Nah, seperti kita tahu bahwa induk perempuan itu hanya selalu membawa kromosom XX, kromosom yang mengandung kayak estrogen. Namun pada induk jantan bisa mengandung kromosom XX maupun kromosom XY. Kromosom XX yang dibawa jantan berarti menambah jumlah estrogen yang tadi dibawa oleh induk perempuan. Sehingga nanti hasil konsepsinya berjenis kelamin perempuan. Namun, jika laki-laki tadi membawa kromosom XY, maka kromosom XX yang tadi kaya estrogen dibawa oleh induk perempuan akan bercampur dengan kromosom XY yang kaya dengan testosteron. Sehingga nanti yang terbentuk adalah janin laki-laki. Itu ya untuk kromosom seksual ya. Kemudian kromosom autosom. Kromosom autosom ini membentuk ciri khas fisik selain seksual kita ya. Jadi ada yang berpengaruh pada sistem pencernaan, sistem persarafan, sistem perkemihan, gastrointestinal dan yang lain-lain. Ya. Manakala terjadi gangguan atau kerusakan pada kromosom gitu ya, tentu kita tahu pertumbuhan janin yang baik ya atau keberhasilan implantasi yang baik merupakan simbiosis. Simbiosis dari uterus maupun simbiosis dari janin ya. Jadi saling membantu ya. Kromosom pada janin, misalnya kita bicara plasenta, kromosom yang membentuk plasenta, gitu ya. Plasenta ini kan menghasilkan estrogen dan progesteron yang nanti akan mempertahankan hidupnya rahim. Ya, dengan adanya estrogen dan progesteron yang terjaga tetap tinggi, maka menjaga rahim itu tetap dalam fase yang subur. Selnya tetap tebal, kemudian sirkulasi darah tetap lancar ya, sehingga itu akan membantu mempertahankan implantasi tetap berjalan ya, bertahan kuat ya. Kemudian ada faktor kelainan anatomis uterus, misalnya ada penebalan jaringan ya, ada sekat di dalam uterus ya, yang mengganggu aliran darah ya, mengganggu aliran yang lain juga mengganggu kekuatan jaringan satu sama lain ya. Kemudian ada jaringan parut. Ini agak mirip antara fibroid dan jaringan parut ya, walaupun patofisiologi terbentuknya berbeda. Namun fibroid dan jaringan parut ini kalau bisa dibilang dia hanya menang tebal. Jaringannya tebal ya, namun sirkulasi darahnya tidak lancar ya. Sehingga jika terdapat fibroid dan jaringan parut dan hasil implantasinya berada pada jaringan fibroid maupun jaringan parut tersebut, maka akan mengalami kekurangan sirkulasi darah, oksigen dan sebagainya. Kemudian pada masalah hormonal ya, masalah hormonal ya. Masalah utama di sini biasanya tidak cukup hormon progesteron untuk menopang kehamilan ya. Ya, jadi kadar progesteronnya terlalu rendah ya. Ini bisa terjadi misalnya ibu yang cukup lama menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron ya, sehingga akan menekan kadar progesteron yang aslinya dari ibu hamil tersebut ya. Yang kedua bisa jadi misalnya ada gangguan pertumbuhan plasenta sehingga kadar progesteron yang dihasilkan oleh plasenta juga kurang. Atau misalnya kita bicara di 8 minggu pertama kehamilan, di mana fungsi plasenta ditutup sementara ya, digantikan sementara waktu oleh corpus luteum graviditatum. Nah, corpus luteum graviditatum ini tugasnya mengalirkan estrogen dan progesteron ke rahim ya, mempertahankan rahim tetap tebal dan tetap cukup sirkulasi oksigen, sirkulasi darah dan sebagainya. Namun, manakala ovarium kita mengalami permasalahan, tentu akan berimbas juga pada fungsi corpus luteum gravidatum. Atau bisa juga terjadi disfungsi tiroid ya. Jadi kita tahu bahwa hormon tiroid ini hormon yang mempengaruhi pertumbuhan sel. Manakala kita mengalami gangguan kelenjar tiroid, apakah dalam bentuk hipertiroid maupun hipotiroid, akan mempengaruhi dari fungsi tiroid itu sendiri ya.
Kemudian ada faktor pembekuan darah ya, faktor pembekuan darah ya. Pada orang-orang yang mengalami gangguan faktor pembekuan darahnya tidak lengkap, bisa jadi ya, atau misalnya lengkap tapi fungsinya tidak sempurna ya, terutama ini misalnya pada kondisi-kondisi yang dia terlalu mudah mengalami pembekuan ya, punya bakat varises misalnya, itu nanti bisa terjadi peningkatan viskositas darah. Darahnya terlalu kental ya. Jika terlalu kental, maka bisa mengganggu aliran darah. Darah yang kental tentu akan sulit untuk dipompa ke seluruh tubuh ya. Kemudian ada penyebab imunologis ya, misalnya banyak kita ada autoimun gitu ya, atau kita sedang menderita infeksi dalam waktu yang lama ya, menyebabkan kelemahan fisik ya, kelemahan daya tahan tubuh ya. Nah, seperti kita tahu ya, sistem kekebalan ini adalah pelindung yang pertama dan terakhir dalam melawan antigen ya. Apa yang terjadi jika imun kita mengalami permasalahan ya, maka tubuh akan mudah mengalami kondisi sakit. Kita ingat sekali di sini kalau kita bicara dengan kasus HIV ya, Human Immunodeficiency Syndrome, bakal yang sudah menjadi AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Di situ yang diserang oleh virus HIV adalah sistem imunitas kita, ya, T helper, limfosit T helper ya. Sehingga kalau limfosit T helpernya ini terserang, maka sistem imun kita akan lemah semuanya, ya. Pokoknya kita dengar bahwa orang yang menderita AIDS itu seperti kebun binatang, semua jenis mikroba, mikroorganisme akan tumbuh dengan subur di tubuhnya. Jamur, virus, parasit, bakteri akan tumbuh dengan subur ya. Itu bahwa bukti bahwa sistem kekebalan tubuh itu sangat diperlukan sekali untuk mencegah terjadinya kondisi sakit. Kemudian jika sistem kekebalan tubuh bekerja secara efektif, maka membentuk antigen sehingga kondisi kita tetap sehat ya. Namun, manakala ya ada beberapa wanita ini mengalami kelainan. Sistem kekebalan tubuh wanita itu keliru mengenali sperma. Sperma ini dianggap sebagai bakteri yang patogen ya, sehingga tubuh akan berupaya untuk menghancurkan sperma. Ya, sehingga menyebabkan jadinya infertilitas primer maupun sekunder ya. Primer itu berarti belum mempunyai anak dalam 1 tahun terakhir ya. Ya sudah berhubungan seksual rutin, siklus haidnya normal ya, namun tidak terjadi kehamilan ya. Kalau sekunder, sekunder itu berarti sudah pernah mempunyai anak ya, tetapi dalam waktu 1 tahun terakhir berupaya untuk memiliki anak tanpa alat kontrasepsi, ternyata tidak terjadi kehamilan ya. Ya, bisa juga dimanifestasikan dengan terjadinya abortus sebelum minggu ke-12 ya. Jadi infertilitas itu bukan hanya tidak bisa hamil, tapi juga bisa dikonotasikan. Bisa hamil, tapi hasil kehamilan tidak bertahan sampai minimal 12 minggu kehamilan. Ya. Nah, setiap kita ini ada respon imun bawaan atau adaptif ya. Ini namanya sel B atau sel T. Nah, ini pada wanita-wanita tadi yang keliru mengenali sperma sebagai patogen, sel B atau sel T yang seharusnya ini membunuh mikroba atau mikroorganisme, ternyata justru dia menyerang sel telur atau embrio yang baru dibuai. Ya, karena di situ ada apa ya? Ada reaksi kimia ya yang diterima oleh tubuh ya, sehingga tubuh kita menganggap bahwa itu merupakan mikroorganisme yang masuk, sehingga nanti limfosit dan sebagainya termasuk sel B dan sel T ini akan menyerang hasil konsepsi tersebut ya. Nah, sistem kekebalan tubuh memiliki dua tanggapan beda, ada yang bawaan, ada yang adaptif ya. Nah, yang bawaan ini merupakan tingkat pertahanan yang paling dasar dan primitif ya. Kita yang dimiliki pada sistem kekebalan bawaan adalah limfosit atau sel darah putih ya. Sel darah putih ini akan menyerang apapun jenis mikroorganisme yang masuk ya. Makanya dikatakan bawaan dia merupakan sel pembunuh yang alami. Kemudian respon imun adaptif ya. Nah, respon imun namanya juga adaptif ya. Adaptif ini berarti tergantung dari bakteri, virus atau sel kanker bahkan yang masuk ke tubuh kita. Kemudian tubuh kita akan membangun suatu sistem imun yang terkait dengan tadi. Jadi tubuh kita akan mengenali terlebih dahulu ya apa yang masuk ke tubuh kita, kemudian akan membangun antigennya ya untuk menghancurkannya. Nah, ini yang kita kenal dengan kita melakukan vaksinasi. Ya, kita dimasukkan di tubuh kita dimasukkan berbagai macam mikroorganisme, tubuh kita membuat antigen gitu ya. Sampai akhirnya kalau kita terpapar lagi dengan mikroorganisme tersebut,
maka kita akan terlindungi oleh antigen yang sudah terbentuk ya. Ya. Kemudian melalui adaptasi ini, respon sistem kekebalan mendapat informasi ya untuk mengetahui penyerbunya karakternya seperti apa ya. Kemudian tubuh akan menentukan sel mana yang tepat untuk menyerang dan menyiapkannya ya. Nah, di sini kita ada periode latensi. Apa itu periode latensi? Periode latensi adalah tentang waktu antara kapan penyerbu tiba dan adaptif respon imun mengaktifkan ya. Di akhir periode latensi ini akan diaktifkan sel B dan sel T ya, sehingga tubuh akan menghasilkan antibodi ya. Jadi ya di periode latensi yang tadi adalah jangka waktu ya, jangka waktu antara antibodi yang masuk dan pengaktifan antigen kita ya. Nah, pada periode latensi ini akan diaktifkanlah sel B dan sel T ya. Sel B adalah penyerang ya, jenis sel B yang sangat spesifik diaktifkan ya, adaptif sesuai dengan apa yang masuk ya. Sel B berkembang biak dan menyerang patogen ya. Dengan sel T adalah dirancang khusus untuk menyerang patogen dengan reseptor yang dapat diikat. Saat mengidentifikasi patogen akan mengaktifkan ikatan sel T tertentu ke reseptor penyerang ya. Sel T membunuh penyerang dan sel T menghasilkan sitokin ya. Siapa itu sitokin? Sitokin seperti hormon, dilepaskan ke lingkungan sekitar sel yang terpapar antigen ya. Oke. Sel telur yang akan implantasi dapat mengaktifkan sel T. Ini latensi tadi ya. Saat pertama kali terpapar oleh antigen, periode latensi lebih lama karena sistem kekebalannya menentukan jenis B atau sel T ya. Namun pada serangan berikutnya latensi lebih cepat ya. Ya, jadi memang saat kita bertemu pertama dengan mikroorganisme diperlukan waktu ya, diperlukan waktu dari masuknya mikroorganisme sampai dengan adanya sel B atau sel T tertentu itu perlu waktu lebih lama. Karena tubuh harus mengenali dulu jenis mikroorganisme yang masuk dan tubuh akan mengidentifikasi ya apa sistem antibodi yang tepat untuk menyerang ya. Pertama kali lama ya. Namun pada serangan yang berikutnya latensi akan menjadi lebih pendek karena kita sudah menyiapkan antigen yang sesuai dengan antibodi yang masuk tadi. Oke, itu tadi kita bicara sedikit tentang sistem imunologi ya. Sekarang kita akan masuk ke sperma. Saya yakin sperma sudah cukup paham ya. Ya, tentu sperma dari sistem reproduksi laki-laki ya saat ejakulasi ya. Nah, sperma yang bisa membuahi kehamilan yang sehat itu berarti sperma yang sempurna, yang sudah matang dan sempurna ya. Nah, ini ciri-ciri sperma yang sudah sempurna, sudah matang ya. Ada kepala, ada badan dan ada ekor ya. Nah, itu kita lihat ya. Pada akrosom harusnya mengandung enzim untuk digesti pencernaan ya. Pada intinya nukleus yang nanti akan membuat sel telur ini mengandung 23 kromosom. 22 merupakan kromosom autosom dan satu kromosom merupakan kromosom seksual ya. Kemudian kolar ya, kolar ini mengandung banyak mitokondria, kemudian flagela ya. Flagela ini penting sekali untuk ekor ya. Jadi kalau kita mau mengambil dua bagian terpenting dari sperma adalah intinya sama ekornya ya. Inti yang nanti bertugas membuahi sel telur, kalau ekor ini membuat dia bisa berenang cepat ya. Jadi dia bisa bertemu dengan ovum sebelum dia mati ya. Nah, ini sedikit mengulas mengenai sistem reproduksi laki-laki ya, bahwa testis ini menghasilkan sperma ya, kemudian dimatangkan oleh epididymis ya. Bagi yang sudah matang nanti akan ikut saluran ini pas different saat dia ejakulasi akan keluar ya, masuk ke sistem reproduksi perempuan ya. Nah, ini tadi ada bagian-bagiannya, ada kepala gitu ya, nah, ada tubuh ya, kemudian ada ekor ya. Nah, testis ya, ini harus diperhatikan juga gitu ya. Nah, testis ini merupakan organ yang cukup vital ya, karena dia tempat diproduksinya sperma, tempat tumbuhnya sperma ya. Sehingga kita harus memastikan bahwa kelainan kita itu tidak ada resiko kelainan sperma ya, karena misalnya pada suhu eh, sekitar testis ya mungkin terlalu ya banyak sekali kasus di mana orang-orang yang berprofesi sebagai driver gitu ya dalam jangka yang lama nyetirnya misalnya supir truk gitu ya atau supir bus gitu ya itu kalau tidak dilapisi tempat duduknya bisa meningkatkan suhu pada testisnya sehingga akan mengganggu pertumbuhan sperma yang normal ya.
Ya, ini vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang dipotong pada saat laki-laki itu melakukan atau mengikuti MOP ya, vasektomi ya, untuk alat kontrasepsi laki-laki ya. Ya, uretra ini lubang urin ya, penjara prostat ya, ini ya. Nah, itu tadi bagian-bagian dari sperma ya. Ini adalah spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah fase-fase perkembangan sperma ya. Dari sperma yang matang ya, dari sperma yang mentah ya, kemudian sampai yang matang ya. Ya, awalnya dia spermatogonium ya. Ini ya masih sangat mentah ya. Kemudian dia berdiploid, spermatosit primer ya, kemudian spermatosit sekunder ya, haploid ya, kemudian spermatid dan yang terakhir nanti adalah sperma. Sperma. Pematangan sel sperma ini biasanya membutuhkan waktu 3 hari ya. Maka salah satu materi konseling kita pada pasangan suami istri yang ingin mengatur kehamilan ya, ingin segera hamil gitu ya, maka kita sampaikan bahwa hubungan seksual itu sebaiknya dilakukan minimal 3 hari sekali gitu ya, karena untuk menunggu supaya spermanya matang sehingga semua bagian-bagian sperma itu tumbuh dengan baik dan akhirnya nanti berfungsi dengan baik juga. Nah, sperma yang sehat adalah sperma yang memenuhi kriteria ya, ada jumlah, kecepatan, bentuk sperma ya. Ya. Nah, sperma berkualitas ini bergerak cepat ya, dibutuhkan minimal 50% sperma yang bisa bergerak normal dalam waktu 1 jam setelah ejakulasi ya. Jadi memang sperma tadi kalau ada permasalahan pada ekornya bisa mengalami keterlambatan gerakan atau misalnya memang vagina kita misalnya banyak lendir yang terlalu pekat ya, saluran kita tersumbat itu nanti bisa menghalangi masuknya sperma dalam waktu 1 jam ya. Setelah 1 jam tentu saja sperma ini jika belum membuai maka dia akan mengalami kelemahan-kelemahan secara bertahap ya. Kemudian jumlah sperma yang normal ya. Ya. Jumlah sperma normal adalah 15 sampai 120 juta sperma per milimeter ya, 15 sampai 120 juta ya. Nah, jika di bawah 15 juta maka kita sebut sebagai oligospermia ya. Jika ada oligospermia maka tentu kans atau potensi untuk membuai juga semakin turun ya. Kemudian sperma normal memiliki kepala oval dengan ekor yang panjang gitu ya, sehingga gerakannya bisa cepat ya. Ya. Maka semakin banyak sperma dengan bentuk yang normal, maka kansnya juga semakin bagus untuk membuai ya. Nah, ini bagian-bagian tadi yang sudah kita sebut ya, bahwa sperma yang matang tentunya memiliki bagian kepala, leher, tengah, dan ekor yang sempurna ya. Ada beberapa faktor penyebab gangguan kesuburan pada laki-laki ya, ya. Yang pertama tadi kualitas sperma dan air mani ya. Air mani ini berarti dia berfungsi untuk menjaga sperma yang masih dalam saluran reproduksi laki-laki tetap tumbuh dengan baik ya. Kemudian menjadi ini apa ya? Zat atau cairan yang bisa membantu keluarnya sperma mengalir dalam saluran reproduksi wanita ya. Gangguan testis ya, mungkin tadi ada suhu yang terlalu tinggi ya, ada tekanan dari atas misalnya terlalu obesitas, ada infeksi pada testis, ada pembengkakan-pembengkakan pada skrotum itu juga mengganggu fungsi dari testisnya ya. Kemudian vasektomi, tentu kalau vasektomi karena vas deferensnya dipotong maka akan terjadi apa ya, spermanya tidak keluar lagi saat dia melakukan ejakulasi ya. Gangguan ejakulasi ya, termasuk juga impotensi, kemudian ejakulasi dini, gitu ya, itu akan mengganggu masuknya sperma ke dalam saluran reproduksi wanita ya. Hipogonadisme ini artinya dia kekurangan hormon-hormon untuk pertumbuhan ya. Jadi dia kekurangan hormon yang bisa mematangkan sperma ya. Obesitas, kemudian usia yang terlalu tua, terpapar dengan diet yang tidak sehat, ada gangguan-gangguan sistem seluruh tubuhnya ya, kemudian mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan, obat infeksi dalam jangka lama ya, obat-obatan yang melemahkan sistem imunitas gitu ya, yang mengganggu fungsi enzim dan hormon tubuh kita ini juga akan mengganggu kesuburan laki-laki.
Nah, kemudian tadi yang kita bilang ya antibodi yang menyerang sperma ya. Tadi yang kita bilang tadi bahwa mungkin tubuh wanita itu keliru mengenali sperma dianggap sebagai mikroorganisme. Sehingga sel T dan sel B yang kita hasilkan yang seharusnya melindungi dari mikroorganisme justru dia malah menyerang sperma. Ya. Ada juga infeksi testikel ya, pada testisnya ada infeksi, ada kanker, ada operasi yang mengganggu sirkulasi cairan dari epididymis ya, mengganggu pematangan sperma juga ya. Ada kecacatan bawaan ya, ada testis yang tidak turun, mungkin ada gangguan ligamen, gangguan sekat ya. Makanya Bu Bidan harus bantu cek ya, nanti kalau kita punya pasien bayi gitu ya, sudah matur, harusnya tesnya sudah masuk ke skrotum gitu ya. Nah, ini balita juga bisa dicek untuk memastikan apakah ada kelainan pada testis atau tidak ya. Kemudian bisa juga ada luka pada testis ya, mungkin luka yang terbuka maupun hematom tertutup ya. Kemudian ada beberapa jenis gangguan ejakulasi ya. Yang pertama ejakulasi retrograde ya. Ini biasanya ejakulasi justru berlangsung di dalam ya. Nah, ini ada kemungkinan ada sumbatan pada saluran ejakulasi. Pasievernya bermasalah. Atau ada rongga di antara ya, di antara pasiferen dengan kandung kemih, di antara skrotum dengan kandung kemih, ini menyebabkan ejakulasinya kembali lagi masuk ke dalam ya. Kemudian ejakulasi tertunda. Ya, ini bisa jadi karena mungkin ada sumbatan saluran juga, ya. Kemudian air mani yang keluar volumenya sangat sedikit dan tidak terlalu kental, ya. Ya, ini justru kalau sangat sedikit dan tidak terlalu kental akan sulit untuk membantu mengalirkan sperma. Kemudian kuat atau tidaknya semburan yang dilakukan oleh penis, ya. Penis itu berkontraksi pada saat dia ejakulasi sehingga cairan sperma itu bisa masuk ke saluran reproduksi wanita. Jika semburannya tidak kuat, maka sperma masuk hanya pada permukaan depan saja di sistem reproduksi wanita ya, tidak sampai ke tuba ya, tidak sampai ke ovarium. Nah ini tadi ya, testosteron ini hipogonadisme ini bisa karena testosteron yang rendah dan oleh testis ya, sehingga gairah seksualnya turun. Ini juga mengaruhi pertumbuhan sperma tadi ya, karena dia juga hormon pertumbuhan. Ya, kemudian ada obat-obatan juga yang mempengaruhi ke imunitas ya. Misalnya sulfasalazin ini antiinflamasi ya, menurunkan jumlah sperma ya. Ya. Kemudian ada steroid anabolik ya, ini yang sering digunakan secara ilegal ya. Misalnya untuk atlet-atlet itu ya, ini dapat mempengaruhi jumlah sperma dan pergerakan sperma ya. Obat untuk kemoterapi pasien-pasien yang mengalami kanker atau karsinoma ya. Obat herbal ya, ternyata tidak semua obat herbal itu punya efek yang bagus, maka kita harus bisa pilih-pilih juga ya. Kemudian ini obat-obat terlarang seperti ganja dan kokain ini bisa mempengaruhi kualitas air mani. Kemudian kita lihat mengenai antibodi antisperma atau kita sebut dengan ASA ya. ASA merupakan salah satu penyebab infertilitas yang digolongkan dalam penyebab unspesifik. Unspesifik itu artinya tidak dikenali faktor-faktor penyebabnya apa ya. Baik pada pria maupun wanita, ASA menyebabkan gangguan mortalitas transportasi sperma, menghambat kapasitas dan reaksi akrosom tadi ya, yang harusnya dia bisa menembus ovum, ternyata dia gagal menembus ya. Gangguan pembuahan dan perkembangan embrio. Pada pria ya, ASA ini berarti adalah antibodi yang menyerang sel sperma berupa IgG, imunoglobulin G, A atau M. Antibodi yang secara normal berada pada peredaran darah, sedang sperma tidak masuk peredaran darah. Pada kondisi di mana peredaran darah terluka pada bagian terkait dengan sperma, maka tubuh akan menganggap sperma sebagai benda asing, sehingga sperma akan dirusak oleh imun atau antibodi. Sehingga tadi, jika terjadi kerusakan pada jaringan testis, pada vas deferens, pada epididymis, ini akan menyebabkan bercampurnya ya, bercampurnya antara sperma ke dalam pembuluh darah, ya masuk peredaran darah. Karena sperma ini merupakan makhluk asing dalam pembuluh darah, maka dikenali sebagai mikroorganisme, maka akan dirusak oleh sistem imun atau sistem antibodi kita. Dalam keadaan normal, sperma terlindung oleh sistem imun oleh barier dalam testis. ASA, antibodi sperma tadi, merusak barier menyebabkan sistem imun menyerang sperma.
Ketika antibodi bertemu dengan benda yang dianggap asing, maka respon imun dimulai. Tujuannya tentu satu, antigen akan menghasilkan antibodi ya. Bila asa bertemu dengan sperma yang dianggap sebagai benda asing, akan dihancurkan ya. Nah, sehingga pada saat pria itu ejakulasi, yang keluar hanya air mani, tidak ada sel spermanya. Sifat antibodi ini dipengaruhi oleh letak ya. Jika ya kerusakan pada spermanya di mana ya? Ya, jika tak pada ekor menyebabkan immobile ya atau menggumpal, namun pada kepala tentu akan menghalangi masuknya inti dari sperma ke dalam ovum ya. Ini banyak penyebabnya tadi ya. Hal-hal yang bisa mengganggu tadi rusaknya jaringan ya, jaringan pembuluh darah ya, sehingga sperma masuk ke dalam pembuluh darah, merangsang bekerjanya asa ya. Kemudian asanya tadi menyerang ke dalam testis ya. Asa pada wanita, antibodi sperm anti autoimun adalah suatu keadaan tubuh wanita yang mengalami peningkatan antibodi terhadap sperma yang masuk. Tadi ya kita bilang sel T dan sel B ya, ya. Nah, antibodi wanita selain ada dalam darah ternyata juga ada dalam cairan sperma. Ketika ada sperma yang masuk, maka asa akan menghasilkan sperma tersebut. Ya, kayak reaksi aksa berbeda-beda ya. Ada tadi yang merusak sperma ekornya ya, ada yang tadi merusak kepala, ada tadi yang mengentalkan lendir ya, sehingga spermanya tidak bisa bertemu dengan sel telur. Ya. Ada dua macam tes ya, contohnya tes MAR dan tes IBT. Ini harus kita konsulkan ke laboratorium ya. Nah, ini penyebab asa antara lain ada aktivitas sel limfosit B tubuh yang berlebihan, gitu ya, sering infeksi, daya imunnya rendah, maka aktivitas limfosit B kita berlebihan, sehingga nanti terjadi gangguan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang masuk ya. Produksi antibodi yang tidak terkendali, gitu ya, mungkin ada yang mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan ya, banyak yang mengandung dexamethasone mungkin itu menyebabkan gangguan antibodi ya. Aktivitas bakteri vagina dan produksi cairan vagina yang berlebihan ya. Bakteri vagina itu kita bilang E. coli gitu ya, terlalu subur E. coli-nya ya. E. coli adalah sebenarnya bakteri yang menguntungkan kita ya, yang dia tumbuh subur di masa kita subur ya, pada saat kita pH vagina asam untuk membantu membunuh antibodi ya, membunuh antigen ya. Namun ternyata ada kalanya E. coli ini tumbuh dengan sangat subur sekali sehingga tadi efeknya berlebihan menghancurkan usia sperma juga ya. Kemudian ada bentuk sperma yang tidak normal ya. Ini ada beberapa hal yang menyebabkan mencetuskan terjadinya asa ya, pola makan berantakan, bakteri usus tidak seimbang, kadar gula yang terlalu tinggi ya pada orang-orang diabetes mellitus ya, aktivitas seksual terlalu tinggi ya, semakin sering aktivitas seksual, maka cairan vagina juga akan terlalu berlebihan sehingga merusak sperma ya, menghalangi masuknya sperma juga ya. Stres berkepanjangan, pola hidup tidak sehat ya, apapun itu ya, ya dari tadi konsumsi narkoba, kemudian bisa juga kurang exercise ya, psikologis tadi ya, kurang istirahat dan sebagainya. Terapinya banyak, bisa terapi imunosupresif ya, kortikosteroid ya. Ini justru kalau ternyata tadi penyebabnya E. coli yang terlalu tinggi ya, antibodi terlalu tinggi maka diberikan imunosupresif ya. Kemudian inseminasi intrauterin ya, pembantuan ya, pembuahan, fertilisasi in vitro juga bisa ya. Untuk pengaturan pola hidup sehat, bisa makanan sehat, konsumsi vitamin D, ya, olahraga rutin, istirahat cukup, dan mencegah atau mengurangi stres. Ya. Nah, demikian untuk imunologi reproduksi ya. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.